Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Beni Sumardiana, SHMH, selaku dosen pengampu mata kuliah praktik peradilan pidana. Perkenalkan kami, kelompok 3, kelas Selasa pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, akan melaksanakan praktik peradilan pidana dengan anggota dan peran. Yang pertama, Nama saya Rani Widyastuti sebagai Hakim Ketua. Nama saya Bayu Srawicaksana sebagai Hakim Anggota 1. Saya Nesya Aulia Yasminaja sebagai Hakim Anggota 2. saya Faiz Azawi sebagai jaksa. Saya Rizda Sabi Yunita sebagai jaksa penuntut umum 2. Saya Naya Bungki sebagai penasihat hukum 2. Saya R. Akbar Suryadinata sebagai terdakwa 1. Saya Muhammad Aditya Hidayat sebagai terdakwa 2. Saya Isruditya sebagai saksi PU 1. Saya Fadila Amalia Primudanti sebagai saksi penuntut umum 2. Saya Amel Nurul Fazila Sidki sebagai saksi terdakwa 1. Saya Muhammad Rizky Abdul Latif sebagai saksi terdakwa 2. Baik, akan kami mulai. Pada hari ini, Kamis tanggal 16 Desember 2021, akan dilaksanakan sidang perkara tindak pidana dengan nomor registrasi perkara 690-B-P-2021-2021-PN Cikarang pada Pengadilan Negeri Stabat yang diajukan oleh Kejaksaan Negeri Cikarang atas nama terdakwa R. Akbar Suryadinata dan Muhammad Aditya Hidayat. Majelis Hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin mohon berdiri. Silakan duduk. Hadirin dimohon duduk kembali. Sidang akan segera dimulai. Majelis Hakim siap? Hakim Anggota 1 siap? Siap. Hakim Anggota 2 gimana? Siap? Siap ya. Registrasi. Penuntut umum siap? Saya beritahukan berdasarkan ketentuan pasal 217 KUHP bahwa seluruh peserta sidang menjaga ketertiban selama sidang berlangsung. Kemudian bagi siapa saja yang membawa alat atau senjata tajam, mohon dititipkan kepada petugas sidang. Dan yang paling terpenting, bagi siapa saja yang membawa alat komunikasi, mohon dinonaktifkan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Bismillahirrahmanirrahim. Persidangan terbuka Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dalam pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 690-Pit-B-2021-PN Cikarang atas nama terdakwa R. Akbar Suryadinata dan Muhammad Aditya Hidayat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum mohon hadirkan terdakwa di ruang sidang. Siap Yang Mulia. Saudara terdakwa, bagaimana kondisinya hari ini? Sehat Yang Mulia. Terdakwa 2, bagaimana? Saya sehat Yang Mulia. Berarti siap ya untuk mengikuti persidangan hari ini? Siap Yang Mulia. Baiklah, sebelumnya saya akan membacakan identitas saudara. Berdasarkan BAP, mohon perhatikan baik-baik ya, terdakwa 1. Nama lengkap, R. Akbar Suryadinata, lahir di Bekasi, umur 28 tahun, dengan tanggal lahir 18 April 1993, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Kampung Pisangan, Kebon Singkong, RT 6, RW 1, Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dengan agama Islam dan pekerjaan karyawan swasta. Apakah benar identitas yang saya bacakan tadi, terdakwa 1? Benar Yang Mulia. Baik, selanjutnya saudara terdakwa 2. Saya akan membacakan identitas saudara berdasarkan BAP. Mohon diperhatikan baik-baik ya. Nama lengkap saudara Muhammad Aditya Hidayat, lahir di Bekasi, umur 28
tahun dengan tanggal 33 Juni 1994, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Kampung Pisangan Kebon Singkong, RT 6, RW 1, Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dengan agama Islam dan pekerjaan karyawan swasta. Apakah benar identitas yang saya bacakan tadi? Benar, Yang Mulia. Baik, saudara terdakwa, di awal persidangan ini saya beritahukan kepada saudara untuk memperhatikan segala sesuatu yang saudara lihat dan dengar selama persidangan. Kalau perlu, saudara catat hal-hal yang penting yang dapat saudara gunakan dalam pembelaan nanti. Paham ya, saudara terdakwa? Paham, Yang Mulia. Saudara terdakwa 1 dan 2 dalam persidangan ini didampingi penasihat hukum tidak? Ya, Yang Mulia, Ya, Yang kami Mulia. didampingi oleh penasihat hukum. Saudara terdakwa, benar ini para penasihat hukum saudara? Benar, Yang Mulia. Benar, Yang Mulia. Baik, kalau begitu para penasihat hukum mohon maju ke depan dan serahkan surat kuasa, tunjukkan kartu advokat, serta berita acara sumpah advokat. Terdakwa dan penuntut umum juga silakan maju ke depan. Terima kasih. Saudara terdakwa 1 dan 2, benar tanda tangan saudara? Benar, Yang Mulia. Baiklah, silakan kembali ke tempat. Selanjutnya, setelah majelis hakim memeriksa surat kuasa penasihat hukum, surat kuasa tersebut telah memenuhi unsur dalam surat kuasa sebagaimana diatur tema nomor 6/1994. Sebagaimana yang sudah diagendakan sebelumnya, acara persidangan hari ini adalah pembacaan dakwaan dari penuntut umum. Penuntut umum sudah siap? Siap, Yang Mulia. Silakan bacakan. Baik, Yang Kepada Mulia. para terdakwa dan penasihat hukum mohon diperhatikan dengan baik ya. Baik, Yang Silakan Mulia. penuntut umum. Baik, Yang Mulia, saya akan bacakan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum. Kesatu, bahwa ia terdakwa R. Akbar Suryadinata bernama dengan terdakwa Muhammad Aditya Hidayat pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 11:30 WIB bertemu di lahan kosong di Pinggir Danau Dharma Wangsa, Kampung Pisangan Kebon Singkong, Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, berawal pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 21:14 WIB, korban Muhammad Rizky almarhum datang ke rumah Ezra Auditia Ramadan yang beralamat di Kampung Karangmulia RT 9 RW 8 Desa Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi untuk mencari makanan di luar. Lalu bahwa pada saat korban Muhammad Rizky almarhum dan Ezra Auditia Ramadan ketika ia ingin pulang dan sudah di atas motor, tiba-tiba datang terdakwa Akbar bersama dengan terdakwa Adit menghalangi jalannya korban. Yang ketiga, bahwa terdakwa Adit yang membawa sepeda motor meminta sejumlah uang kepada korban Muhammad Rizky almarhum. Kemudian korban memberi uang Rp2.000 diambil oleh terdakwa Akbar dan uang tersebut langsung diremas dan membuangnya ke kali. Yang keempat, bahwa terdakwa Akbar kembali meminta uang tersebut dan selanjutnya terdakwa Akbar langsung merampas handphone milik korban Muhammad Rizky almarhum. Poin kelima, bahwa korban melawan dengan cara memukul wajah terdakwa Akbar sebanyak 2 kali. Poin keenam, bahwa karena korban Muhammad Rizky almarhum melawan maka terdakwa Akbar menusukkan obeng tespen ke arah dada kiri korban Muhammad Rizky almarhum. Poin ketujuh, bahwa terdakwa Akbar menyuruh terdakwa Adit untuk kabur atau pergi meninggalkan korban. Poin 8, bahwa setelah itu korban Muhammad Rizky almarhum sudah meninggal dunia. Poin ke-9, bahwa berdasarkan hasil visum et repertum nomor R-2-SK-B-9-2001-KF sebab mati karena kekerasan tajam pada dada yang memotong otot jantung sehingga mengakibatkan pendarahan.
perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 339 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terus selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Riza. Baik, yang kedua bahwa ia terdakwa R. Akbar Suryadinata bersama dengan terdakwa Muhammad Aditya Hidayat pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat bertempat di lahan kosong pinggir Danau Dharma Wangsa, Kampung Pisangan, Kebon Singkong, Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperoleh secara melawan hukum yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut. Berawal pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 21.14 waktu Indonesia Barat, korban Muhammad Rizky almarhum datang ke rumah Ezra Aditya Ramadan yang beralamat di Kampung Karangmulya RT 9 RW 8, Desa Karangsatria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi untuk mencari makanan di luar. Bahwa pada saat korban Muhammad Rizky almarhum dan Ezra Aditya Ramadan ketika ingin pulang dan sudah di atas motor, tiba-tiba terdakwa Akbar bersama dengan terdakwa Adit menghalangi jalan korban. Bahwa terdakwa Adit yang membawa sepeda motor meminta sejumlah uang kepada korban Muhammad Rizky almarhum. Kemudian korban memberi uang 2.000 diambil oleh terdakwa Akbar dan uang tersebut langsung diremas dan dibuang tersebut ke kali. Bahwa terdakwa Akbar kembali meminta uang kepada korban Muhammad Rizky almarhum. Selanjutnya terdakwa Akbar langsung merampas handphone milik korban. Bahwa korban melawan dengan cara memukul wajah terdakwa Akbar sebanyak 2 kali. Bahwa karena korban Muhammad Rizky almarhum melawan, maka terdakwa Akbar menusukkan obeng tespen ke arah dada kiri korban. Bahwa terdakwa Akbar menyuruh terdakwa Adit untuk kabur atau pergi meninggalkan korban. Bahwa setelah itu korban Muhammad Rizky almarhum sudah meninggal dunia. Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum nomor R/233-SK.B/9/2021-KF sebab mati karena kekerasan tajam pada dada yang memotong otot jantung sehingga mengakibatkan pendarahan. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat 2 ke 1, 2, dan ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih. Saudara terdakwa, saya jelaskan pada intinya berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, saudara didakwa dengan ketentuan pasal 339 KUHP dan pasal 365 KUHP, di mana pasal tersebut adalah mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Saudara terdakwa 1 dan 2 paham? Paham. Paham, Yang Mulia. Terhadap dakwaan penuntut umum, apakah saudara penasihat hukum ada keberatan? Ada Yang Mulia. Kami akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan penuntut umum dan telah siap dengan eksepsinya. Silakan bacakan. Baik Yang Mulia. Pokok-pokok nota keberatan. Mengacu kepada maksud yang terkandung dalam pasal 156 ayat 1 KUHP atas nama terdakwa R. Akbar Suryadinata dan Muhammad Aditya Hidayat, maka kami sampaikan eksepsi atau keberatan atas surat dakwaan saudara jaksa penuntut umum dengan alasan-alasan yuridis sebagai berikut. Bahwa pada kesempatan ini tepat sekali kiranya majelis hakim menyoroti kualitas dakwaan yang telah disampaikan oleh saudara jaksa penuntut umum. Apakah tindakan hukum yang dilakukan, rumusan delik dan penerapan ketentuan undang-undang yang dimaksud oleh KUHP dalam perkara ini apakah sudah tepat dan benar, serta apakah telah sesuai dengan norma-norma hukum, fakta, dan bukti kejadian yang sebenarnya. Ataukah rumusan delik dalam dakwaan itu hanya merupakan suatu imajiner
yang sengaja dikedepankan sehingga membentuk suatu konstruksi hukum yang dapat menyudutkan terdakwa pada posisi lemah secara yuridis. Surat dakwaan error in persona, bahwa ditemukan di berbagai berkas perihal penamaan terdakwa yang tidak konsisten. Seharusnya nama terdakwa R. Akbar Suryadinata dan Muhammad Aditya Hidayat. Namun dalam beberapa berkas yang ada penggunaan nama alias. Ketidakkonsistenan ini jelas merupakan error in persona dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Kemudian yang B, pemeriksaan terdakwa dilakukan secara melawan hukum. Bahwa saudara terdakwa Akbar Suryadinata dan Muhammad Aditya Hidayat ditangkap oleh petugas polisi yang tidak menunjukkan identitasnya sebagai polisi dan juga tanpa ada satupun surat penangkapan dan juga surat penahanan yang diberikan kepada keluarganya saat itu dan baru diberikan seminggu setelah saudara terdakwa berada di tahanan Polda Tambun. Hal ini berarti bertentangan dengan ketentuan yang telah digariskan dalam pasal 18 ayat 1 dan ayat 3 Junto, pasal 21 ayat 2 dan ayat 3 KUHP. Bahwa saudara terdakwa R. Akbar Suryadinata dan Muhammad Aditya Hidayat memberikan keterangan di depan penyidik dengan di bawah tekanan karena saudara terdakwa diancam dengan untuk memberikan keterangan seperti yang diinginkan oleh penyidik. Hal ini berarti bertentangan dengan ketentuan yang digariskan dalam pasal 52 KUHP. Sehingga menurut hemat penasihat hukum, pemeriksaan terhadap diri saudara terdakwa telah dilakukan secara melawan hukum. Kemudian permohonan, Ketua dan Majelis Hakim yang terhormat, Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, sidang yang kami muliakan, berdasarkan pada pokok-pokok nota keberatan yang kami uraikan di atas, maka penasihat hukum terdakwa R. Akbar Suryadinata dan Muhammad Aditya Hidayat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sela dengan amar putusan yang pokoknya menyatakan sebagai berikut. Primer. Yang pertama, menerima nota keberatan eksepsi penasihat hukum terdakwa R. Akbar Suryadinata dan Muhammad Aditya Hidayat untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Yang kedua, nyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan nomor registrasi perkara 690 PIT B /2021 Yang ketiga, menetapkan agar pemeriksaan perkara terhadap terdakwa R. Akbar Suryadinata dan Muhammad Aditya Hidayat untuk tidak dilanjutkan. Kemudian yang keempat, memulihkan hak terdakwa R. Akbar Suryadinata dan Muhammad Aditya Hidayat dalam hal kemampuan. Yang kelima, membebankan biaya perkara kepada negara. Cukup yang mulia. Terima kasih. Terhadap penuntut umum, apakah akan mengajukan tanggapan atau eksepsi dari penasihat hukum terdakwa? Ada yang mulia, namun kami perlu waktu 3 hari untuk mempersiapkannya. Panitera 3 hari ke depan tanggal berapa? Desember 2021 yang mulia. Baiklah, kita agendakan saja pada tanggal 20 Desember 2021. Penasihat hukum mohon hadir pada tanggal tersebut. Penuntut mohon hadirkan terdakwa dalam sidang selanjutnya dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Baik yang mulia. Sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 20 Desember 2021 dengan agenda pembacaan tanggapan atas eksepsi dari penasihat hukum oleh penuntut umum. Dengan ini sidang ditunda dan ditutup. Pada hari ini, Sabtu tanggal 23 Desember 2021 akan dilaksanakan sidang perkara tidak pidana dengan nomor register perkara 690-B/P.B/2021-PN Cikarang pada Pengadilan Negeri Cikarang yang diajukan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi atas nama terdakwa R. Akbar Suryadinata dan Muhammad Aditya Hidayat. Majelis Hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Sidang akan segera dimulai. Majelis Hakim siap? Siap.
Yang mulia. Siap yang mulia. Penasihat hukum siap. Siap yang mulia. Baik, sidang lanjutan perkara tindak pidana dengan nomor register perkara 690-PIT-B-2021 PN Cikarang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum mohon hadirkan terdakwa di ruang persidangan. Siap yang mulia. Terima kasih. Baik, untuk saudara terdakwa, bagaimana kondisinya hari ini? Saya sehat yang mulia. Terdakwa 2? Saya sehat yang Baik, berarti siap ya untuk mengikuti persidangan hari ini? Siap yang mulia. Sebagaimana yang sudah diagendakan pada sidang sebelumnya, agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan sela. Mohon didengarkan dengan baik. Dan ini mengadili dan menyatakan yang pertama, keberatan dari penasihat hukum terdakwa bahwa keberatan penasihat hukum terdakwa R. Akbar Suryadinata dan Muhammad Aditya Hidayat tidak diterima untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa surat dakwaan penuntut umum pada tanggal 24 November 2021 nomor register perkara nomor 690-PIT-B-2021 PN Cikarang adalah memenuhi syarat undang-undang karena dapat diterimanya sebagai dasar pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini. Selanjutnya, menyatakan bahwa pemeriksaan perkara terdakwa R. Akbar Suryadinata dan Muhammad Aditya Hidayat dilanjutkan. Kemudian menyatakan bahwa biaya perkara ditanggung sampai putusan akhir. Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari Kamis 23 Desember 2021 oleh Prof. Dr. Rani Amalia Widyatuti, SHMH sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Bayu Surya, SHMH sebagai Hakim Anggota 1, dan Prof. Dr. Nesya Aulia Yasmin Naja, SHMH sebagai Hakim Anggota 2. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Sabtu 23 Desember 2021 oleh majelis dengan didampingi para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Agus SH sebagai panitia pengganti serta dihadiri oleh jaksa penuntut umum dan terdakwa yang didampingi oleh penasihat hukum. Kemudian dapat saya jelaskan bahwa berdasarkan putusan sela, eksepsi dan penasihat hukum dari penasihat hukum ditolak dan dakwaan dari penuntut umum dilanjutkan, maka persidangan akan kita lanjutkan ke acara pembuktian. Penuntut umum apakah akan menghadirkan saksi? Saya akan menghadirkan 3 orang saksi yang mulia, namun kami harus diberikan waktu 4 hari untuk menyiapkannya. Baik. Panitera 4 hari ke depan tanggal berapa? Tanggal 27 Desember 2021 yang tanggal 27 Desember. Penasihat hukum mohon hadir pada tanggal tersebut. Penuntut umum mohon hadirkan terdakwa dalam sidang lanjutan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Baik, sidang ditunda dan akan dilanjutkan dengan tanggal yang sudah disepakati dengan agenda pembuktian dari penuntut umum. Dengan ini sidang ditutup. Pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 akan dilaksanakan sidang perkara tindak pidana dengan nomor register perkara 690-PIT-B maaf saya ulangi. Pada hari ini Senin tanggal 27 Desember 2021 akan dilaksanakan sidang perkara tindak pidana dengan nomor register perkara 690-PIT 2021-PN Cikarang di Pengadilan Negeri Cikarang yang diajukan oleh Kejaksaan Negeri Cikarang atas nama terdakwa R. Akbar Suryadinata dan Muhammad Aditya Hidayat. Majelis Hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk. Sidang Pengadilan Negeri Cikarang dengan nomor perkara 690-PIT-B-2021-PN Cikarang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
Silakan para pihak mengambil tempat. Baik majelis hakim memeriksa dulu yang hadir siapa saja dari pihak terdakwa. Silakan kuasa hukum pihak terdakwa. Terima kasih Yang Mulia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Putra SH, MH, dan rekan saya Nanda Ayu Pungki SH, MA. Kami di sini selaku kuasa hukum terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Oktober 2021 akan mewakili pihak terdakwa dari awal persidangan hingga akhir persidangan. Baik, dari PU siapa saja yang hadir? Baik, Yang Mulia, perkenalkan saya Faisal Wijaya SMH dan rekan saya Rizda Sakti Yunita SMH sebagai jasa penuntut umum. Baik, terima kasih. Sebagaimana yang sudah ditetapkan, acara persidangan kali ini adalah mendengarkan saksi dari terdakwa. Bagaimana pihak terdakwa, apakah sudah siap? Sudah Yang Mulia. Baik, terima kasih. Untuk persidangan hari ini, saudara akan mengajukan berapa saksi? Mohon izin Yang Mulia, saya sebagai kuasa hukum terdakwa, dengan hal ini kami dari pihak terdakwa mengajukan 2 orang saksi, yaitu Amel Nurul Fadilah Sidki sebagai saksi 1 dan Muhammad Rizky Abdul Latif sebagai saksi 2. Baik, untuk saudara saksi 1, apakah sudah bergabung dalam persidangan hari ini? Sudah Yang Mulia. Baik, selanjutnya kami majelis hakim akan mencocokkan identitas saudara terlebih dahulu. Yang Mulia. Nama lengkap? Amel Nurul Fadilah Sidki. Tempat tanggal lahir? Semarang, 23 Maret 1992. Umur? 29 tahun. Agama? Islam. Alamat? Kampung Pisangan Kebon Singkong, RT 7, RW 1, Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Baik, terima kasih. Setelah ini, silakan untuk diambil sumpah terlebih dahulu. Hakim anggota 1 mohon dibantu. Baik, terima kasih Yang Mulia. Berdasarkan identitas yang saya baca sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka sebelum memberikan keterangan, saudara diwajibkan untuk mengucap sumpah atau janji menurut tata cara agama saudara. Karena saudara beragama Islam, maka saudara akan disumpah sesuai dengan kepercayaan saudara. Apakah saudara bersedia? Bersedia Yang Mulia. Juru sumpah tolong dibantu. Saudara silakan berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya sebagai saksi. Bahwa saya sebagai saksi. Akan menerangkan yang sebenar-benarnya. Akan menerangkan yang sebenar-benarnya. Dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Saudara saksi, apakah Anda siap untuk memberikan keterangan saudara? Insya Allah saya siap dalam keadaan sadar untuk mengikuti persidangan serta memberikan keterangan, dan saya sekarang dalam keadaan sehat. Baik, saudara saksi, apakah saudara saksi memiliki hubungan saudara, keluarga, darah semenda, dan terikat hubungan pekerjaan dengan majelis hakim, panitera, rohaniawan, serta terdakwa? Tidak Yang Mulia. Baik, apakah ada pertanyaan dari majelis hakim? Ada Yang Mulia. Apakah saksi mengenal terdakwa 1 dan 2? Saya tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan darah dengan terdakwa. Kapan terakhir saksi bertemu terdakwa? Saya melihat para terdakwa sekitar pukul 10 WIB dan sekitar pukul 11 WIB. Saya sedang beristirahat di dalam bengkel. Apa yang saksi lakukan saat kejadian tersebut? Pada saat itu saya sedang beristirahat dan hanya mendengarkan saja. Cukup Yang Mulia. Baik, terima kasih. Pihak terdakwa, apakah ingin mengajukan pertanyaan kepada saksi? Ada Yang Mulia. Saya akan menanyakan apa yang saksi dengar dari percakapan tersebut. Saya hanya mendengar suara Adam, Irwan, Alvin, dan para terdakwa. Apakah di bengkel tersebut terdapat CCTV? Di bengkel tidak ada CCTV. Berapa jarak bengkel ke TKP? Jarak dari bengkel ke TKP sekitar 2 km. Baik, cukup Yang Mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pihak penuntut umum, apakah ingin mengajukan pertanyaan kepada saksi? Ada Yang Mulia. Silakan. Apakah saudara saksi melihat penusukan tersebut?
Saya mengetahui ada penusukan dari orang-orang saja dan tidak melihat langsung. Lalu apakah saksi mengetahui kapan terdakwa meninggalkan bengkel tersebut? Saya tidak mengetahui para terdakwa pergi meninggalkan bengkel sekitar pukul berapa. Bagaimana penampilan terdakwa yang ketika melakukan aksinya? Terdakwa R. Akbar Suryadinata mempunyai tato dan sepeda motor Honda Beat hitam milik terdakwa Muhammad Aditya Hidayat. Cukup Yang Mulia. Terima kasih. Baik, untuk saudara saksi kedua, apakah sudah bergabung dalam persidangan hari ini? Sudah Yang Mulia. Saya, Kak, Majelis Hakim akan mencocokkan identitas Anda terlebih dahulu. Baik Yang Mulia. Nama lengkap, Muhammad Rizky Abdul Latif. tempat tanggal lahir, Semarang 1 Januari 1992. umur, 29 tahun. agama, Islam. alamat, Pisangan Kebon Singkong RT 7 RW 1 Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. baik. Setelah ini, saudara akan diambil sumpah terlebih dahulu. Hakim anggota 2 mohon dibantu. Baik, Yang Mulia. Berdasarkan identitas yang saya baca, sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka sebelum memberikan keterangan, saudara diwajibkan untuk mengucapkan sumpah atau janji. Menurut tata cara agama saudara, karena saudara beragama Islam, maka saudara akan disumpah sesuai dengan kepercayaan saudara. Apakah saudara bersedia? Saya bersedia Yang Mulia. Juru sumpah, tolong dibantu. Silakan saudara berdiri. Saudara yang bersumpah, ikuti lafaz saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan menerangkan yang sebenarnya akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Cukup Yang Mulia. Baik, saudara saksi, apakah Anda siap untuk memberikan keterangan saudara? Insya Allah saya siap dalam keadaan sadar untuk mengikuti persidangan serta memberikan keterangan dan saya sekarang dalam keadaan sehat. Baik, saudara saksi, apakah saudara saksi memiliki hubungan saudara, keluarga, darah, semenda, dan terikat hubungan pekerjaan dengan majelis hakim, panitera, rohaniawan, ataupun terdakwa? Tidak Yang Mulia. Baik, ada pertanyaan dari pihak majelis hakim? Ada Yang Mulia. Apakah saksi mengenal terdakwa 1 dan 2? Saya tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan darah dengan terdakwa. Apakah saudara saksi ada di bengkel saat kejadian tersebut? Ya, saya ada di bengkel. Apakah terdakwa datang bersamaan ke bengkel saudara? Para terdakwa tidak datang bersamaan. Terdakwa R. Akbar Suryadinata datang jam 22.00 WIB dan terdakwa Muhammad Aditya Hidayat datang jam 21.00. Cukup Yang Mulia. Baik, terima kasih. Pihak terdakwa, apakah ingin mengajukan pertanyaan kepada saksi? Ada Yang Mulia. Berapa jarak bengkel antara ke TKP tersebut? Jarak bengkel ke TKP kurang lebih 2 km. Cukup Yang Mulia. Baik, terima kasih. Baik, pihak penuntut umum apakah ingin mengajukan pertanyaan kepada saksi? Baik Yang Mulia. Apakah terdakwa memiliki hubungan darah? Kedua terdakwa merupakan saudara kandung. Apa yang saudara ketahui terkait penusukan tersebut? Saya mengetahui penusukan dari sosial media yang menceritakan ada di video di begal yang meninggal adalah pacarnya. Lalu, apakah saudara mengetahui kapan tanggal kejadian dan tanggal ditangkapnya terdakwa? Saya mengetahui tanggal kejadiannya, sedangkan ditangkap para terdakwa lupa. Cukup Yang Mulia. Baik, terima kasih. Kita cukupkan di sini untuk sidang hari ini. Maka agenda sidang selanjutnya adalah mendengarkan keterangan saksi dari penuntut umum. 3 hari ke depan tanggal berapa, Panitera? Apakah waktu tersebut kosong? Tolong dilingkari ya, Panitera. Siap, Yang Mulia. 3 hari ke depan tanggal berapa, Pak? 3 hari ke depan tanggal 30 Desember 2021, Yang Mulia.
Baik, dengan demikian sidang hari ini ditutup dan akan dilanjutkan pada tanggal yang telah disepakati dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari pihak penuntut umum. Diberitahukan kepada para pihak untuk hadir dalam sidang tanpa harus dipanggil lagi, karena pemanggilan ini bersifat resmi dari pengadilan. Dengan demikian sidang ditunda dan ditutup. Pada hari ini, Kamis tanggal 30 Desember 2021 akan dilaksanakan sidang perkara tindak pidana dengan nomor register perkara 690-P-B-2021-PN Cikarang pada Pengadilan Negeri Cikarang yang diajukan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi atas nama terdakwa Muhammad Aditya Hidayat. Silakan duduk. Baik, sidang negeri Cikarang dengan nomor perkara 690-P-B-2021 Cikarang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan para pihak mengambil tempat. Baik, majelis periksa dulu yang hadir siapa saja dari terdakwa. Dari pihak terdakwa siapa saja yang hadir? Terima kasih yang mulia. Saya Kevin Dewi Putra, SHMH, dan rekan saya Nanda Ayu Pungki, SHMH. Kami di sini selaku kuasa hukum terdakwa. Baik, dari pihak PU siapa saja yang hadir? Baik, yang mulia, perkenalkan saya Faisal Wijaya, SMK, dan rekan saya Rizal Yunita, SMK, dari Kejaksaan Negeri Bekasi. Baik, terima kasih. Sebagaimana sudah kita tetapkan sebelumnya, acara sidang kali ini adalah mendengarkan keterangan saksi dari pihak korban. Bagaimana PU? Apakah sudah siap? Sudah siap, yang mulia. Baik, terima kasih. Untuk persidangan hari ini, saudara akan mengajukan berapa saksi? Mohon izin yang mulia, saya sebagai penuntut umum, dalam hal ini kami dari pihak korban mengajukan 2 orang saksi, yaitu Ezra Aditya Ramadan sebagai saksi 1 dan Fadi Amalia Febrianti sebagai saksi 2. Baik, saudara saksi 1, apakah sudah bergabung dalam persidangan hari ini? Sudah, yang mulia. Baik, selanjutnya kami majelis hakim akan mencocokkan identitas saudara terlebih dahulu. Baik, yang mulia. Nama lengkap? Ezra Aditya Ramadan. Tempat tanggal lahir? Jember 22 Maret 1992. Umur? 29 tahun. Agama? Islam. Alamat? Kampung Karangmulia RT 9 RW 8 Desa Karangsatria Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi. Baik, setelah ini silakan untuk diambil sumpah terlebih dahulu. Hakim anggota 1 mohon dibantu. Baik, terima kasih yang mulia. Berdasarkan identitas yang saya baca sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka sebelum memberikan keterangan saya dilakukan untuk mengucap sumpah atau janji untuk tata cara agama saudara. Karena saudara beragama Islam, maka silakan sumpah sesuai dengan kepercayaan saudara. Apakah saudara bersedia? Saya bersedia, yang mulia. Sumpah tolong dibantu, silakan saudara berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Saya sebagai saksi akan menerangkan yang sebenar-benarnya. Bahwa saya sebagai saksi akan menerangkan yang sebenar-benarnya. Dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, terima kasih saudara saksi. Apakah Anda siap memberikan keterangan? Saya siap, yang mulia. Saya dalam keadaan sadar untuk mengikuti persidangan serta memberikan keterangan, dan saya sekarang dalam keadaan sehat. Baik, saudara saksi, apakah saudara saksi memiliki hubungan saudara, keluarga, darah semenda, dan terikat hubungan pekerjaan dengan majelis hakim, panitera, rohaniawan, terdakwa, dan korban? Saya merupakan orang tua saksi yang menemani korban, yang mulia. Baik, apakah ada pertanyaan dari majelis hakim? Baik, apakah ada, yang mulia? Mohon maaf. Apa yang saudara ketahui dari kasus ini?
Saya mengetahui bahwa telah terjadi penusukan yang dilakukan oleh para terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul setengah 12 malam di lahan kosong pinggir Danau Dharma Wangsa, Kampung Pisangan, Kebon Singkong, Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, di mana yang menjadi korban adalah almarhum Muhammad Rizki yang merupakan kekasih saksi. Cukup itu saja yang mulia, terima kasih. Baik, terima kasih. Dari pihak penuntut umum, apakah ada pertanyaan untuk saksi? Ada yang mulia. Dapat saudara saksi terangkan lebih detail kejadian tersebut yang saudara lihat? Jadi awalnya pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar jam 9 malam, almarhum Muhammad Rizki baru sampai di rumah saksi di Karangmulra, RT 9 RW 8, Desa Karangsatria, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Lalu sehabis itu mengajak saksi untuk pergi cari makan. Setelahnya kami berdua pergi ke arah Taman Alamanda, Karangsatria, Tambun Utara. Setelah makan di sana, kami berpindah lagi ke Gading Tires. Setelahnya sekitar jam 22.40 malam, saksi dan almarhum Muhammad Rizki pergi ke daerah perumahan Dharma Wangsa, Satria Jaya, Tambun Utara. Dan berbincang-bincang sampai jam setengah 12 malam di lahan kosong tepi danau di perumahan Dharma Wangsa. Lalu di mana posisi anak saudara ketika kejadian tersebut? Saat kejadian anak saya bersama dengan almarhum Muhammad Rizki menggunakan sepeda motor Vario milik saudara Adam. Baik, cukup yang mulia. Baik, dari pihak penasihat hukum, apakah ada pertanyaan bagi saksi? Ada yang anak saudara terlibat dalam kasus tersebut. Sekitar jam setengah 12 malam, saat ingin pulang, anak saya dan almarhum Muhammad Rizki dicegat oleh dua orang menggunakan sepeda motor. Depan memakai masker dan belakang tidak memakai masker, sehingga motor korban tidak bisa jalan. Baik, yang mulia, itu saja yang mulia. Terima kasih. Selanjutnya, saksi 2 dari pihak penuntut umum, apakah sudah bergabung dalam persidangan hari ini? Sudah yang mulia. Baik, selanjutnya kami majelis hakim akan mencocokkan identitas saudara terlebih dahulu. Baik yang mulia. Nama lengkap, Fadia Amalia Febrilianti, tempat tanggal lahir, Purworejo 1 Agustus tahun 91, umur, 30 tahun, agama, Islam, alamat, Kampung Pisangan, Kebon Singkong, RT 6 RW 1, Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Baik, terima kasih. Setelah ini, silakan untuk diambil sumpah terlebih dahulu. Hakim anggota 2 mohon dibantu. Baik, Yang Mulia. Berdasarkan identitas yang saya baca sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka sebelum memberikan keterangan, saudara diwajibkan untuk mengucapkan sumpah atau janji menurut tata cara agama saudara. Karena saudara beragama Islam, maka saudara akan disumpah sesuai dengan kepercayaan saudara. Apakah saudara bersedia? Saya bersedia yang mulia. Juru sumpah, tolong dibantu. Silakan saudara berdiri. Saudara yang bersumpah, ikuti lafaz saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bahwa saya sebagai saksi. Bahwa saya sebagai saksi. Akan menerangkan yang sebenarnya. Akan menerangkan yang sebenarnya. Dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, saudara saksi, apakah Anda siap untuk memberikan keterangan saudara? Insya Allah saya siap dalam keadaan sadar untuk mengikuti persidangan serta memberikan keterangan dan saya sekarang dalam keadaan sadar. Baik, saudara saksi, apakah saudara saksi memiliki hubungan saudara, keluarga, semenda, dan terikat hubungan kerja dengan majelis hakim, panitera, rohaniawan, terdakwa, dan korban? Tidak, saya merupakan pacar dari korban yang mulia. Baik, selanjutnya apakah ada pertanyaan dari pihak PU? Ada yang mulia. Apa yang saudara ketahui dari kejadian tersebut? Yang saya ketahui bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah pacar saya sendiri yang bernama Muhammad Rizki yang terjadi pada hari Jumat tanggal 24 bulan September tahun 2021 sekitar jam setengah 12 waktu Indonesia Barat di bundaran dekat Danau Perumahan Dharma Wangsa, Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi.
Apakah saudara saksi melihat kejadian tersebut? Pada saat kejadian, saya sedang bersama saksi. Saya sedang bersama korban. Cukup, Yang Mulia. Baik, apakah ada pertanyaan dari pihak penasihat hukum kepada saksi? Ada yang apa yang Saudara lakukan ketika kejadian tersebut? Setelah kejadian, saya membuat laporan polisi di Polsek Tambun. Selanjutnya, saya mengantar jenazah ke RSI di Keramat Jati. Baik, cukup itu saja Yang Mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita cukupkan di sini untuk sidang hari ini. Maka agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan tuntutan dari penuntut umum. 4 hari ke depan tanggal berapa, Panitera? 4 hari ke depan, hari Selasa tanggal 3 Januari 2022, Yang Mulia. Kebetulan kosong dan tidak ada jadwal, Yang Mulia. Apakah dari penasihat hukum dan penuntut umum bisa menghadiri sidang 4 hari ke depan? 4 hari ke depan? Bisa Yang Mulia. Bisa Yang Mulia. Baik, dengan demikian sidang hari ini ditutup dan akan dilanjutkan pada tanggal 3 Januari 2021 dengan agenda pembacaan tuntutan dari penuntut umum. Dengan demikian sidang ditunda dan ditutup. Pada hari ini, Rabu, tanggal 3 Januari 2022, akan dilaksanakan sidang perkara tindak pidana dengan nomor register perkara 690-PIT-TP-2021-PN Cikarang pada Pengadilan Negeri Cikarang yang diajukan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi atas nama terdakwa R. Akbar Suryadinata dan Muhammad Aditya Hidayat. Majelis Hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk. Sidang akan segera dimulai. Majelis Hakim siap? Siap, Yang Mulia. Siap, Yang Mulia. Panitera siap? Siap, Yang Mulia. Penasihat hukum siap? Siap, Yang Mulia. Baik, sidang lanjutan perkara tindak pidana dengan nomor register perkara 690-PIT-B-2021-PN Cikarang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum menghadirkan terdakwa di ruang persidangan. Saudara terdakwa, bagaimana kondisi Anda hari ini? Saya sehat, Yang Mulia. Saya sehat, Yang Mulia. Berarti siap ya untuk mengikuti persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Siap, Yang Mulia. Baik. Pada sidang sebelumnya, hari ini penuntut umum akan membacakan tuntutan penuntut umum. Siap? Siap, Yang Mulia. Silakan bacakan. Baik, saya akan bacakan bahwa pada kesempatan kali ini tepat sekali kiranya Majelis Hakim menyoroti kualitas dakwaan yang telah disampaikan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum, di mana mengutip adagium unum castigabis kendum emendabis yang kurang lebih bermakna satu orang tak bersalah yang kau hukum, 100 kesalahan yang kau perbaiki. Mengingat kita pada prinsip keadilan yang harus selalu dipedomani hakim dalam menjatuhkan putusan, sehingga tidak keliru dalam menentukan bersalah atau tidaknya seseorang. Karena sebenarnya lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada yang tidak bersalah. Berdasarkan pada pokok-pokok nota pembelaan yang kami uraikan di atas, maka penasihat hukum terdakwa Muhammad Adi Hidayat memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut. Yang pertama, menerima nota keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa Randi Akbar Suryadinata dan Muhammad Aditya Hidayat untuk seluruhnya atau sebagian. Menyatakan surat tuntutan jaksa penuntut umum dengan nomor register perkara nomor 690-PIT-B-2021-PN Cikarang
tertanggal 15 April 2021 batal demi hukum. Yang ketiga, memulihkan hak terdakwa Randi Akbar Suryadinata dan Muhammad Aditya Hidayat dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya. Yang keempat, membebankan biaya perkara kepada negara. Cukup Yang Mulia. Baik, terima kasih. Apakah penasihat hukum akan mengajukan pledoi? Kami akan mengajukannya majelis, tapi kami butuh waktu 3 hari untuk mempersiapkannya. Tiga hari ke depan tanggal berapa? 3 hari ke depan tanggal 6 Januari 2022 Yang Mulia. Baik, penasihat hukum hadir pada tanggal tersebut. Penuntut umum mohon hadirkan terdakwa dalam sidang selanjutnya dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Baiklah, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal yang telah disepakati dengan agenda pembacaan pledoi. Pada hari ini, tanggal 6 Januari 2022, akan dilaksanakan sidang perkara tindak pidana dengan nomor register perkara 690-Pit-B-2021-PN pada Pengadilan Negeri Cikarang yang diajukan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi atas nama terdakwa R. Akbar Suryadinata dan Muhammad Aditya Hidayat. Majelis Hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk. Sidang akan segera dimulai. Majelis Hakim siap? Siap, Yang Mulia. Panitera siap? Siap, Yang Mulia. Penasihat hukum siap? Siap, Yang Mulia. Baik, sidang lanjutan perkara tindak pidana dengan nomor register perkara 690-Pit-B-2021-PN Cikarang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum mohon hadirkan terdakwa di ruang persidangan. Siap Yang Mulia. Saudara terdakwa, bagaimana kondisinya hari ini? Saya sehat Yang Mulia. Saya sehat Yang Mulia. Berarti siap ya untuk mengikuti persidangan hari ini? Siap Yang Mulia. Siap Yang Mulia. Sebagaimana yang sudah diagendakan pada sidang sebelumnya, hari ini penasihat hukum akan membacakan pledoi. Penasihat hukum siap? Siap Siap, Yang Mulia. Yang Mulia. Silakan bacakan. Baik, Yang Mulia, terima kasih. Saya akan membacakan bagian-bagian pokoknya saja. Penuntut, Ketua, dan Majelis Hakim yang terhormat, Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, dan sidang yang kami muliakan. Mengutip Adegium Unitas Gadis, Centum Emendabis yang kurang lebih bermakna 1 orang tak bersalah yang kau hukum, 100 kesalahan yang kau perbaiki. Mengingat kita pada prinsip kehati-hatian yang harus selalu dipedomani hakim dalam menjatuhkan putusan, sehingga tidak keliru dalam menentukan bersalah atau tidaknya seseorang. Karena sebenarnya lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Berdasarkan pada pokok-pokok nota pembelaan yang kami uraikan, maka penasihat hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut. Primer, yang pertama, menerima nota keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa Saudara Akbar dan Saudara Adit untuk seluruhnya atau untuk sebagian. 2. Menyatakan surat tuntutan jaksa penuntut umum dengan nomor register perkara nomor 690-Pit-B-2021-PN Cikarang tertanggal 15 April 2021 batal demi hukum. Yang ketiga, memulihkan hak terdakwa Randi Akbar Suryadinata dan Muhammad Aditya Hidayat dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabat. Yang keempat, membebankan biaya perkara kepada negara. Selanjutnya pada bagian subsidiar. Atau apabila Majelis Hakim yang mulia atas dasar pertimbangannya berpendapat lain, kami selaku penasihat hukum terdakwa memohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian nota pembelaan kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan,
dan petunjuk kepada Majelis Hakim yang mulia sehingga dapat memutus perkara ini dengan seadil-adilnya. Cukup yang mulia, terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah terdakwa ada pledoi pribadi? Terdakwa pertama? Tidak ada yang mulia. Terdakwa kedua? Baik, acara persidangan selanjutnya adalah pembacaan replik dari penuntut umum yang akan dibacakan 4 hari ke depan. Panitia 4 hari ke depan tanggal berapa? 4 hari ke depan tanggal 10 Januari 2022 yang mulia. Penasihat hukum mohon hadir pada tanggal tersebut. Penuntut umum mohon hadirkan terdakwa dalam sidang selanjutnya dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Baiklah, sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal yang telah disepakati dengan agenda pembacaan replik dari penuntut umum. Dengan ini sidang ditutup. Pada hari ini, tanggal 10 Januari 2022, akan dilaksanakan sidang perkara tindak pidana dengan nomor register perkara 690-Pit-B/2021 ada pengadilan yang diajukan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi atas nama terdakwa R. Akbar Suryadinata dan Muhammad Aditya Hidayat. Majelis Hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk. Sidang akan segera dimulai. Majelis Hakim siap? Siap yang Ya. Panitia Ya, siap? Penasihat hukum siap? Siap yang mulia. Sidang lanjutan perkara tindak pidana dengan nomor register perkara 690-Pit-B/2021 Cikarang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum mohon hadirkan terdakwa di ruang persidangan. Baik yang mulia. Saudara terdakwa, bagaimana kondisinya hari ini? Saya sehat yang mulia. Berarti siap ya untuk mengikuti persidangan hari ini? Siap yang mulia. Sebagaimana yang sudah diagendakan pada sidang sebelumnya, bahwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan replik dari penuntut umum. Penuntut umum sudah siap? Siap yang mulia. Silakan bacakan. Baik, terima kasih. Kami, jaksa penuntut umum, berkeyakinan bahwa terdakwa bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang melanggar pasal 365 KUHP, ayat 2 ke 1, ke 2, dan ayat 3 KUHP. Selanjutnya, dengan memperhatikan bahwa selama pemeriksaan di persidangan ini berjalan tidak terungkap adanya alasan pemaaf atau pembenar, maka kepada terdakwa harus dianggap sebagai orang yang harus mampu bertanggung jawab saat bersifat melawan hukum, dan kepada terdakwa harus dituntut sesuai dengan kesalahannya. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. Pertama, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Yang kedua, perbuatan terdakwa menyebabkan kematian yang dialami korban. Yang ketiga, perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang milik korban bermaksud memilikinya dengan melawan hukum. Yang keempat, perbuatan terdakwa menggunakan alat bukti untuk membunuhnya. Lalu ada hal-hal yang meringankan. Yang pertama, bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan. Yang kedua, bahwa terdakwa beritikat baik dengan mengikuti proses pemeriksaan di Polrestabes Cikarang dengan kooperatif. Selanjutnya akan oleh rekan saya. Baik, berdasarkan uraian tersebut, kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut, yaitu supaya yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan yang pertama, menyatakan terdakwa R. Akbar Suryadinata dan Muhammad Aditya Hidayat terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan isi pasal 365 KUHP ayat kedua dan ayat 3 KUHP dengan tanpa adanya alasan untuk menghapuskan pidana. Yang kedua, menyatakan penjatuhan pidana terhadap terdakwa R. Akbar Suryadinata dan Muhammad Aditya Hidayat selama 8 tahun tanpa dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan. Yang ketiga, menyatakan barang bukti berupa yang pertama, satu buah dashpen berwarna kuning. Yang kedua, satu buah potong kaos lengan panjang warna hitam
Yang ketiga, 1 buah topi warna biru. Yang keempat, 1 potong sweater warna hijau terkena noda darah. Yang kelima, 1 potong kaos motif garis-garis warna hijau terkena noda darah. Dan yang keenam, 1 unit sepeda motor Honda Vario. Yang keempat, menetapkan supaya terdakwa dibebani seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Atas dasar hal tersebut, kami jaksa penuntut umum dengan ini memohon yang pertama, menolak keseluruhan pledoi dari penasihat hukum terdakwa yang menetapkan diajukan oleh penasihat hukum terdakwa. Yang kedua, menyatakan keseluruhan surat tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dapat dijadikan dan diterima sebagai bahan pertimbangan majelis hakim dalam memberikan putusan terhadap perkara ini. Sekian, majelis hakim. Baik, terima kasih. Atas tanggapan dari jaksa penuntut umum tadi, apakah sudah dimengerti oleh penasihat hukum? Kami mengerti, Yang Mulia. Baik, sesuai dengan pasal 365 KUHP ayat 2 ke 1 dan kedua, serta 365 ayat 3 KUHP, setelah ini acara persidangan adalah duplik dari penasihat hukum. Panitera minggu depan tanggal berapa ya? Tanggal 13 Januari 2022, Yang Mulia. Penasihat hukum mohon hadir pada tanggal tersebut dan penuntut umum mohon hadirkan terdakwa dalam sidang selanjutnya dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Baiklah, dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal yang telah disepakati dengan agenda pembacaan duplik. Dengan ini sidang ditunda dan ditutup. Pada hari ini, tanggal 13 Januari 2022, akan dilaksanakan sidang perkara tindak pidana dengan nomor register perkara 690-B-B-2021-PN pada Pengadilan Negeri Cikarang yang diajukan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi atas nama terdakwa R. Akbar Suryadinata dan Muhammad Aditya Hidayat. Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk. Sidang akan segera dimulai. Majelis hakim siap? Siap, Yang Mulia. Siap, Yang Mulia. Panitera siap? Siap, Yang Mulia. Penasihat hukum siap? Siap, Yang Siap, Mulia. Yang Mulia. Baik. Sidang lanjutan perkara tindak pidana nomor register perkara 690-BIT-B-2021-PN Cikarang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum mohon hadirkan terdakwa di ruang persidangan. Baik, Yang Mulia. Saudara terdakwa, bagaimana kondisinya hari ini? Saya sehat, Yang Mulia. Saya sehat, Yang Mulia. Baik, berarti saudara terdakwa siap ya mengikuti persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Baik, sebagaimana yang sudah diagendakan pada sidang sebelumnya, agenda sidang hari ini adalah pembacaan duplik dari penasihat hukum. Apakah sudah siap? Siap, Yang Mulia. Silakan dibacakan. Baik, mohon izin membacakan. Saya akan membacakan pada inti-intinya saja. Setelah kami mempelajari dan mencermati replik dari penuntut umum, maka kami akan mengajukan tanggapan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa penasihat hukum tidak sependapat mengenai tanggapan penuntut umum terhadap pledoi penasihat hukum terdakwa bagian kedua yang disampaikan oleh saudara jaksa penuntut umum. Yang kedua, bahwa penasihat hukum tidak sependapat mengenai tanggapan penuntut umum replik terhadap pledoi penasihat hukum terdakwa bagian kedua yang disampaikan oleh saudara jaksa penuntut umum. Yang ketiga, bahwa dalam prinsipnya penasihat hukum menolak replik dari penuntut umum untuk seluruhnya kecuali terhadap pernyataan yang secara tegas diakui kebenarannya. Yang keempat, bahwa dalam prinsipnya penasihat hukum menolak seluruh dalil yang diajukan oleh penuntut umum di dalam surat dakwaan dan surat tuntutan kecuali terhadap pernyataan yang secara tegas diakui kebenarannya dan penasihat hukum tetap berpegang teguh pada dalil-dalil yang sudah kami tuangkan dalam eksepsi dan juga pledoi penasihat hukum di dalam persidangan ini. Atas dasar hal tersebut, kami penasihat hukum Akbar dan Adit dengan ini memohon kepada majelis hakim agar yang pertama, menolak keseluruhan dalil-dalil replik yang diajukan oleh saudara jaksa penuntut umum.
Yang kedua, menyatakan keseluruhan dalil-dalil dalam duplik yang diajukan oleh penasihat hukum tetap dalam diterima dan dijadikan bahan pertimbangan bagi majelis hakim dalam memberikan putusan terhadap perkara ini. Yang ketiga, mengabulkan keseluruhan dalil-dalil penasihat hukum yang terdapat dalam duplik ini. Dengan demikian, kami menyatakan tetap pada tuntutan pidana sebagaimana telah kami bacakan pada sidang sebelumnya. Akhirnya, pertimbangan selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada sidang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Cukup Yang Mulia, terima kasih. Baik, terima kasih. Atas tanggapan dari penasihat hukum tadi, apakah dimengerti oleh penuntut umum? Dapat Yang Mulia. Baiklah, dikarenakan sidang pembacaan duplik dari penasihat hukum telah selesai dilaksanakan, maka setelah ini agenda persidangannya adalah pembacaan putusan akhir. Panitera, minggu depan tanggal berapa? Tanggal 17 Januari 2022, Yang Mulia. Baik, penasihat hukum menghadirkan pada tanggal tersebut. Penuntut umum menghadirkan terdakwa dalam sidang selanjutnya dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Baiklah, sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal yang telah disepakati dengan agenda pembacaan putusan akhir. Dan ini sidang ditunda dan ditutup. Pada hari ini, tanggal 17 Januari 2022, akan dilaksanakan sidang perkara tindak pidana dengan nomor register perkara 690-B-B-2021-PN Cikarang pada Pengadilan Negeri Cikarang yang diajukan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi atas nama terdakwa R. Akbar Suryadinata dan Muhammad Aditya Hidayat. Majelis Hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk. Sidang akan segera dimulai. Majelis Hakim siap? Siap, Yang Mulia. Panitera siap? Siap, Yang Mulia. Penasihat hukum siap? Siap, Yang Mulia. Baik, sidang lanjutan perkara tindak pidana dengan nomor register perkara 690-P-B-2021-PN Cikarang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum mohon hadirkan terdakwa di ruang persidangan. Baik, Yang Mulia. Baik, saudara terdakwa, bagaimana kondisinya hari ini? Saya sehat, Yang Mulia. Baik, berarti siap ya untuk mengikuti persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Baik, sebagaimana yang sudah diagendakan pada sidang sebelumnya, hari ini Majelis Hakim akan membacakan putusan. Kepada semua pihak, mohon diperhatikan dengan baik. Dengan ini, Majelis Hakim mengadili dan menyatakan bahwa terdakwa R. Akbar Suryadinata dan Muhammad Aditya Hidayat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dan dengan kekerasan mengakibatkan mati sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua. Yang kedua, menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 8 tahun. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan, menetapkan barang bukti berupa 1 buah tes pen warna kuning, 1 potong kaos lengan panjang warna hitam, 1 buah topi warna biru, 1 potong sweater warna hijau terkena noda darah, 1 potong kaos motif garis-garis warna hijau terkena noda darah, 1 unit sepeda motor Honda Vario nomor polisi G3510OZ warna hitam list warna merah tahun 2016 Nosin JFX IE 1111 5651 Noka MH IJFX 111 XGK 121436 atas nama Ahmad Baharudin sebagai berikut kuncinya. 1 unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam nomor polisi B4860 FLJ, kemudian membebankan kepada para terdakwa membayar pihak perkara masing-masing sejumlah 2.000. Demikian putusan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Cikarang pada hari Senin 17 Januari 2022 oleh Prof. Dr. Rani Amalia Widyastuti, SHMH sebagai Hakim Ketua, Prof. Dr. Bayu Surya Wicaksana, SHMH sebagai Hakim Anggota 1, Prof. Dr. Nesya Aulia Jasmine Naja, SHMH sebagai Hakim Anggota 2, masing-masing yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingin para hakim anggota tersebut dibantu oleh Agus SH sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang serta dihadiri oleh Faiz Azawijaya SH dan Rizda Sapti Yunita SH sebagai penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Cikarang di hadapan terdakwa dan didampingi penasihat hukum. Dengan demikian sidang ditutup. Membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah 2.000. Baik, apakah terdakwa akan mengajukan banding? Saudara bisa diskusikan terlebih dahulu dengan penasihat hukum saudara. Setelah kami berdiskusi dengan penasihat hukum saya putuskan untuk pikir-pikir dulu, Yang Mulia. Baiklah, jika akan melakukan upaya hukum, terdakwa ataupun penasihat hukum dapat berkoordinasi dengan panitera ya. Baik, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia. Persidangan pada Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dengan nomor register perkara nomor 690/PIT-B/2021/PN Cikarang dinyatakan ditutup.